بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فالحمد لله، alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, lebih khusus yaitu adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada diri kita kemantapan di dalam Islam, kemantapan di dalam iman, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah indal maut, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang saya janjikan di dalam minggu kemarin, bahwa saya akan menjelaskan di sini adalah sebelum masuk bulan Ramadan, saya akan menjelaskan beberapa adab dan akhlak serta tata cara bagi seseorang yang berkaitan dengan pesta perkawinan, ataupun kalau kita diundang oleh orang di dalam acara makan, ataupun kalau kita diundang sebagai tamu di dalam rumah orang lain. Jadi ada beberapa akhlak dan beberapa cara. Saya akan menyebutkan juga berkaitan dengan cara makan bagaimana yang sunnah, karena banyak di sekitar kita mungkin ada beberapa hal yang sangat disesali bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak pantas bagi seseorang untuk dikerjakan, padahal adalah sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang mudah bagi diri kita, juga sekaligus adalah menjaga kehormatan diri kita. Yang pertama yang saya akan sebutkan di sini yaitu adalah yang juga banyak orang bertanya apabila dia diundang di dalam walimah atau pesta pernikahan dan dia dalam keadaan puasa. Apakah ketika seorang diundang pesta tersebut atau diundang walimah tersebut wajib bagi dia untuk melahap dan memakan makanan serta membatalkan puasanya ataupun tidak? Kita tahu bahwa puasa itu ada dua macam, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib seperti Ramadan ataupun qadha daripada Ramadan, ataupun puasa nazar. Nah, untuk puasa yang wajib maka kita tidak boleh untuk membatalkan. Kita tidak boleh untuk membatalkan alal qaulil mu'tamad, atas pendapat yang terkuat di dalam madhab al-Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatibi radhiyallahu anhu, beliau diundang acara di Hadramut sana di Tarim, acara iwatan yang biasanya orang sini bikin itu wat-watan yang ke tempat fulan. Pernah beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatibi radhiyallahu anhu, beliau pada saat itu dalam keadaan puasa qadha Ramadan, dan terjadi iwadat di keluarga Al-Haddad, di tempat Al-Habib Abdullah bin Ala bin Muhammad Al-Haddad. Pada saat itu beliau dalam keadaan puasa. Ketika disodorkan kepada beliau kopi
Disodorkan kopi biasa. Kalau di sana itu jangan berharap ada makanannya, paling top ya kopi sama air es. Kalaupun ada makannya jarang ada makan. Semua acara takhtim ataupun semuanya isinya kopi sama air es. Disodorkan kopi, kemudian beliau menolak, kemudian mengatakan saya dalam keadaan puasa qadha, karena beliau pada saat itu pernah sakit di bulan Ramadan. Kemudian Munsif Al-Haddad atau ketua sukunya Al-Haddad di sana mengatakan, ya Abdullah, ya Habib Abdullah, ala ta'lam anna al-Imam Al-Haddad yaqul barakatuna fi ta'amina, yaqul. Wahai Al-Habib Abdullah Syatiri, apakah engkau tidak tahu bahwa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan sungguhnya barakah kami itu berada di dalam makanan yang kami sodorkan. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau dalam keadaan puasa wajib qadha. Akhirnya beliau mentaglid atau mengambil pendapat yang memperbolehkan untuk membatalkan puasa wajib, walaupun itu tadi adalah ketika ditawari makanan ataupun minuman, karena sahibul baitnya meminta, dan sahibul baitnya itu merasa bahwa masyaggah, yakni tadi ada istilahnya merasa gelo, merasa dia itu tadi adalah menyesal kalau seandainya Al-Habib Abdullah Syatiri beliau tidak meminum kopi yang disediakan pada saat itu. Tapi untuk puasa wajib, pendapat yang terkuat tidak boleh bagi dia untuk membatalkannya, maka wajib bagi dia untuk meneruskan. Untuk puasa sunnah, ketika kita misal puasa Senin atau puasa Kamis, kemudian diundang zuatan. Kalau seandainya biasanya, karena memang itu orang terkadang zaman sekarang ngundang itu tidak tahu namanya, yang penting dia itu ada buku daftar undangan, diundang fulan. Kita makan kita tidak makan, mungkin sahibul baitnya pokoknya itu termasuk dalam undangan. Ente makan fadhol, ente tidak makan juga apa? Fadhol. Nah, kalau begitu lebih afdal jangan dibatalkan puasanya, teruskan puasanya. Tapi kalau seandainya dia memaksa, kita mengatakan saya puasa, kemudian dia memaksa makan walaupun sedikit, dia memaksa, maka al-afdal untuk menyenangkan hatinya, maka disunahkan bagi kita untuk berbuka. So, yakni Islam itu tadi menjaga bagaimana supaya hatinya seorang muslim yang lain itu tadi tidak merasa bahwa dia itu tadi dikecewakan. Sampai puasa sunnah pun itu disunnahkan untuk dibatalkan ketika seorang muslim yang lain meminta kepadanya supaya dibatalkan karena sebab pesta perkawinan yang otomatis pahalanya dia mendapatkan pahala dari puasa yang telah dia lakukan sebelum dia membatalkan puasanya. Kalau pernah suatu ketika kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa rahimahullah, beliau diundang makanan pesta gitu, perkawinan bersama murid-muridnya. Ketika diundang ada salah satu di antara muridnya dalam keadaan berpuasa sunnah. Kemudian sahibul baitnya yang punya rumah menjamu, dan jamuan tersebut sampai kepada murid itu. Ketika sampai kepada murid tersebut, dia mengatakan saya berpuasa, inni shaim, kata dia. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan kepada anak tersebut, berbukalah smokelo, makan bersama kan. Kalau dia tidak mau, kalau kata Syekh Abdul Qadir, berbukalah, insyaallah kamu akan diberikan pahala daripada puasamu. Kalau tidak mau dia,
Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah kalau kamu menyenangkan orang tersebut, kamu akan diberikan 2 kali lebih banyak daripada pahala yang diberikan. Kalau tidak mau, kata Syekh Abdul Qadir, insya Allah kamu akan diberikan lebih daripada 10 kali daripada. Kalau tidak mau, tetap mangku modalnya keras kepala. Kalau surah khalas, kata Syekh Abdul Qadir, yes, muridnya dia tapi tidak nurut kepada beliau. Sekali aja tidak nurut kepada Syekh Abdul Qadir, dibiarkan sama-sama. Dapat beberapa hari berubah keadaannya. Kalau yang aslinya baik, masya Allah, berubah keadaannya dan menjadi orang yang tidak baik karena diperintahkan oleh gurunya, tetapi dia tidak mau mengindahkan apa yang dikatakan oleh guru. Radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita dalam keadaan puasa sunnah, maka kalau seandainya orangnya, kalau kita tidak makan, dia merasa kecewa. Saya kira tidak ada yang kecewa sekarang. Mana dalam keadaan puasa, oh ya wis, tawak. Banyak kan begitu. Dan ketika dia makan pun dia harus, kata Imam Al-Ghazali, niatnya kata Imam Al-Ghazali, niat untuk membuat senang orang. Jangan mau riak-riakan. Kalau anak mau puasa mau ngomong sama banyak, kalau ini shaim, ya saya dalam keadaan puasa. Kalau seandainya dia itu adalah orang yang kehadirannya tidak dinanti-nanti, biasanya yukul dak yukul ma'assalamah, ya usah ngomong, langsung aja pulang. Jangan nanti sengaja dia, karena dia puasa duduknya di depan, jadi kalau tawari, kalau anak puasa kali sak majelis kabeh kabeh, akhirnya ini timbulnya adalah riya. Tidak niat idkhalus surur, justru menyebabkan dia itu adalah maksiat. Kemudian bagi orang yang diundang, tamu ataupun yang lain, nah ini secara umum ya, undangan makan ataupun dia tamu, kata ulama, boleh bagi dia untuk melahap makanan yang ada di depannya walaupun masih belum diberi rukhsah, diizin. Kasih makanan depannya, masih kasih makanan. Biasanya kalau dijamu sama orang di rumahnya, tamu, belum diomongin fadhal, wis disilu disian, seret makan dulu. Kalau kata ulama boleh bagi dia untuk makan, bagi tamu ataupun yang lain, walaupun belum dikasih rukhsah atau izin. Tapi al-afdal jangan dimakan kecuali ketika Sahibul Bait mengatakan, tafadhal, minum, fadhal, cicipon aja. Karena ada sebagian ulama mengatakan kalau tidak boleh dimakan kecuali ada izin dari. Tapi selagi kita diberi, disodorkan depan kita, berarti kan rukhsah kita itu tadi boleh makan. Kecuali kalau menunggu orang lain. Jadi ini sudah depan kita makanan, nunggu kiainya belum datang, tidak boleh kita makan walaupun sedikit, kecuali menunggu orang tersebut. Ini Habibnya belum datang, nunggu kita orang kayak patung depannya makan, sampai ngiler-ngiler nih tidak boleh makan. Ini perlu adab ini. Kalau ada sebagian itu tak urusan teko karena ada yang kerupuk di silunya, pelinjune di sini, jangan, tidak boleh. Kalau seandainya Sahibul Baitnya menunggu orang lain, kalaupun tidak menunggu orang lain, lebih afdol untuk makan setelah diizinkan. Makanya orang dulu itu sodori, sekarang tidak pakai, jarang saya lihat. Kalau dulu sodori, setelah sodori, fadal minuman, fadal supaya tadi adalah orang tersebut yang memakan itu makannya dalam keadaan halal murni, maksudnya halal tanpa ada perselisihan ulama. Kemudian setelah makan, maka hendaklah dia mendoakan. Nah, ini banyak ini yang tidak mau doa, mangan pokoknya warak ma'assalamah. Doakan ini orang yang mengundang kita, yang memberi makan kita, yang menjamu kita, itu sunnah untuk didoakan dengan mengatakan akala ta'amakumul abrar
sallat alaikumul malaikatul akhyar wa dzakarakumullahu fi man 'indah wa aftara indakumus shaimun Allahumma akhluf ala badhilihi wa hanni akilihi watrahil barakata fihi. Ini kalau seandainya dihafalkan dan dikerjakan, insyaallah menambah kerukunan di antara kita. Jangan tadi masalah masukran ya. Zen kabeh yuk kulani. Duakno ini yuk kulani ono barokah. Biar tadi adalah menambah kerukunan di antara kita. Senang ya kalau seandainya itu ada orang jamu kemudian didoakan. Ya, diundang lagi nanti. Nah, anak tua ini seret anak undangan mana? Ya. Dan ini yang perlu diperhatikan. Wasarraha asy-syaikhan, dan menyebutkan ya, bahwa ulama al-Imam an-Nawawi wal Rafi'i mengatakan bahwa ketika makan makruh untuk melebihi kekenyangan. Bahkan ada yang mengatakan haram. Iki sampai melekek sih terus noai. Pikir pas mana nih? Kapan-kapan kita nak mau makan? Rompeling, telung piring, habis kabeh. Apalagi kalau sudah acara prasmanan. Jadi adalah makruh melebihi batas kenyang. Ada yang mengatakan ulama haram. Ada lagi yang ditumpuk plek dari pangan. Subhanallah. Di sini kalau sudah ditumpuk ditaruh piring dibuang. Mungkin daerah-daerah lain mungkin dikasihkan fuqara wal masakin atau dikasihkan hewan-hewan. Kalau di sini tidak. Apalagi kalau makan ambil satu piring, laham tok di sini. Kalau laham tok separuh dimakan, lainnya sudah masalah itu dibuang. Kalau itu ngambil di atas kekenyangan adalah makruh, ngambil yang sekiranya bisa adalah mubadzir dan hukumnya adalah haram. Belum lagi kita itu terkadang kalau diundang orang atau misal sebentar lagi ya nanti Idul Fitri. Idul Fitri kan suguhi kacang iki macam-macam. Itu ada garinah menunjukkan, apalagi kita tamu pertama, mesti itu tadi ya seakan-akan ada alamat ojo dinteno. Terus terang ya. Itu jangan dihabisno. Berarti kan menunjuk, kan masih ada tamu maksudnya. Ada tamu lagi nanti. Kamu mana kacangin teh itu ada garinah menunjukkan bahwa jangan dihabiskan. Itu tidak boleh kita menghabiskan. Tidak apa-apa dia kok dikantongi. Subhanallah, dikantongi tidak boleh, kecuali izin sama sahibul bait nih. Ada main kantong-kantongan. Kita itu tamu disuguhi berarti disuruh makan di sini. Ada dikantongi nggak kresek kabeh, iya kan? Tidak boleh itu. Hatta walaupun kita datang acara haul, itu mau bungkus itu ngomong sama sahibul baitnya, kecuali kalau memang kita tahu sahibul baitnya ridho, sudah apa-apa insyaallah diridhoi, tapi dengan dugaan yang kuat bahwa sahibul baitnya ridho. Nah, yang terpenting nanti kalau lagi Id itu tamu pertama sentek kacangnya eman. Tadi sahibul bait ada garinah yang menunjukkan bahwa sahibul baitnya itu memberikan adalah untuk menghormati tapi tidak sampai menghabiskan. Kemudian ketika makan ada sunnah-sunnahnya. Orang makan itu bagaimana cara duduknya, yaitu adalah yang pertama sunnah duduknya mengangkat
kaki kanan dan menduduki kaki kiri, itu adalah sunnah makan. Atau yang kedua, seperti orang duduk beginilah, anggapannya seperti gini. Ini orang duduk buat makan, sunnah. Atau begini. Kalau yang kiri yang diangkat, itu adalah hukumnya makruh. Begitu pula kalau seandainya duduknya berzilah. Kayak gini. Biasanya orang begini mau makan itu siap. Siap apa? Siap makan banyak. Biasanya begitu. Kalau sudah begini, cari stand di sini. Siap makan banyak biasanya. Apalagi kalau seandainya di sini ada bantalnya begini, seret. Oh ini keroco-roco. Itu hukumnya tadi adalah makruh. Sunnahkan itu tadi adalah seperti yang tadi. Diangkat kaki kanan, yang kiri itu tadi kakinya diduduk, atau dua-duanya itu tadi dilipat kakinya kemudian duduk di atas. Itu adalah hukumnya sunnah. Dan makruh makan dalam keadaan tidur. Tapi makan dalam keadaan berdiri tidak makruh. Makan dalam keadaan berdiri tidak makruh. Tidak makruh. Afdalnya duduk. Kalau dia dalam keadaan berdiri dia makan, hukumnya tidak makruh. Berbeda kalau minum. Kalau minum dalam keadaan berdiri adalah khilaful aula. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa orang minum dalam keadaan berdiri itu menyebabkan hal-hal yang merusak kesehatan. Banyak diantaranya. Biasanya orang yang minum dalam keadaan berdiri tidak puas-puas dari dahaganya, tak kenyang-kenyang. Itu kalau dalam keadaan berdiri. Begitu pula air tersebut itu masuk ke dalam, tidak langsung masuk ke lambung, dan kemudian bisa merusak daripada lambungnya kalau sudah masuk. Banyak, kata Ibnu Qayyim itu tadi ada sekitar 5 ataupun 6 bagi orang yang dia dalam keadaan berdiri dia minum, walaupun air zam-zam. Air zam-zam itu Rasulullah pernah, Nabi Muhammad itu minum zam-zam sambil dalam keadaan berdiri. Kata ulama itu adalah untuk menunjukkan bahwa boleh orang minum berdiri, itu boleh, cuman adalah khilaful aula. Al-ulama menyebutkan ada cara supaya menghilangkan kerusakan-kerusakan di dalam kesehatan ketika minum dalam keadaan berdiri, yaitu adalah dengan cara ketika minum dalam keadaan berdiri tersebut dengan menggerakkan ibu jari kaki, digerak-gerakkan kanan dan kiri, kemudian minum. Kemudian setelahnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi syaribal ma'a qa'iman wa qa'idan. InsyaAllah itu diselamatkan dari hal-hal yang merusak kesehatan bagi orang yang minum berdiri. Tapi al-afdal ya duduk, karena bahkan Nabi Muhammad SAW menyarankan bagi orang yang minum dalam keadaan berdiri supaya dimuntahkan. Dia minum dalam keadaan berdiri walaupun tidak sengaja, lupa, kalau dimuntahkan, itu adalah sunnah. Karena memang merusak. Kemudian termasuk adab adalah
tidak mengangkat piringi, gitu loh maksudnya. Diambil nasi, taruh di bawah, jangan dibawa ke atas gini. Ini ngentoro ini, apa mangan banyak ini, wat terus taruh di bawah, ya. Walaupun kita ingin supaya tidak berceceran, walaupun begitu, ditaruh di bawah kita makan, supaya kelihatan ini tadi adalah lebih aziz. Tidak seperti orang kelangsapan ingin makan. Dan mencuci tangannya, sunnah untuk mencuci tangan sebelum makan, sebelum makan dicuci tangannya sedikit, kemudian baru itu disunahkan karena memang makan dengan tangan. Kemudian mencuci atau membersihkan mulut sebelum makan. Sebelum makan itu kita berkumur sunnah. Setelah makan pun kita disunahkan untuk berkumur dan mengucapkan kalimat bismillah. Bismillah. Kalau lupa maka di tengah-tengahnya. Kalau sudah selesai makanan lupa tidak baca bismillah, maka kata Imam Al-Bajuri mengatakan sunnah walaupun setelah selesai makanannya. Untuk apa faedahnya sudah selesai habis? Kalau kata Imam Al-Bajuri mengatakan supaya yang dimakan oleh setan tersebut, karena orang yang tidak tanpa bismillah, tanpa bismillah itu dibarengi sama setan. Yang dimakan oleh setan tersebut supaya dimuntahkan sama dia. Walaupun kita tidak baca setelah kecuali setelah habisnya makan. Pernah zaman Nabi Muhammad SAW begitu, ada makanan, mereka makan, tahu-tahu ada satu orang datang, orang-orang gunung sana Badui, tanpa bismillah duduk 18 set habis. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dia membaca bismillah, itu tadi makanan insya Allah tidak langsung habis. Makanya ketika makan bareng-bareng sunnah untuk membaca bismillah agak dikeraskan supaya yang lainnya ikut. Bismillahirrahmanirrahim baru makan. Semua supaya yang lainnya tadi dengar. Kemudian setelah makan membaca doa, jangan lupa membaca doa. Yang pertama sunnahkan adalah membaca 2 ayat Qul huwallahu ahad sama li'ilafi Quraisyin, baca ayat itu. Kemudian baca doa Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah Allahumma kama at'amtani tayyiban fasta'milni salihah Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wasawwaqo ila akhiri daripada doa. Baca doa ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memakan makanan kemudian membaca doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dia yang telah lewat. Walau makan tok baca doa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, rezeki, makanya dia hafalin. Kemudian sudah pernah saya sebutkan mungkin di masalah itu siwak, yaitu adalah setelah kita makan maka disunahkan untuk menggunakan tusuk gigi atau membersihkan giginya tersebut daripada bekas-bekas makanan. Bekas-bekas makanan. Dan sisa-sisa makanan yang keluar dari giginya tersebut apabila dia keluarkan dengan lisannya maka sunnah untuk ditelan. Tapi kalau dikeluarkan melalui tusuk gigi maka sunnahnya dikeluarkan. Balik lisannya sunnah untuk ditelan, tapi kalau seandainya pakai tusuk gigi sunnah untuk dan haram
Ya, ketika kumpulan ada talaman biasanya, jadi haram ya enggak. Kalau tadi adalah suapannya dibesarkan sama dia. Kumpul nosgoi seret gede. Ya, kemudian lahmil seret ya, langsung dia makan. Ini nek talaman biasanya, acara-acara hall atau acara ya. Kalau yukabbirul lugam, hukumnya adalah haram. Dia tadi adalah memperbesar suapan dia itu. Kadang ditumpuk-tumpuk dia ya, diperes-peres ini seret tidak gitu. Itu tadi adalah haram sampai dia itu makan paling banyak dan mengharamkan yang lain. Orang 5 dia setengah nampan. Iki topi modelnya. Lebih baik kita daripada ngambil jatah orang lain, asal kita makan sedikit pelan-pelan. Ya. Dan kalau seandainya dikatakan buat 55 ya, ayo kumpul bunderan 55, menang-menang ya unglur tok, tidak boleh itu. Kalau Sahibul Baitnya sekiranya Sahibul Baitnya tahu dia bakal marah, ya. Kalau dia tahu kalau lente kok 2 orang tok, bakal marah, haram hukumnya. Ngomong 55 ya 55 ya, maksudnya ngulurut tok kon ambil anak sekut-sekut to ya mangane di pinggiran jadi tak nang ketok kesel mari rewang. Kalau sekiranya Sahibul Baitnya halal biasa, kalau Sahibul Baitnya insyaallah halal iya, kalau cukup nasi. Nah kalau tidak cukup, kalau isinya setiap orang 55 diisi 3 ya tidak cukup nasi. Jadi adalah hukumnya haram. Kemudian ya, makan bersama itu melebihi jatah kita. Kalau 5 misal, jatah kita di situ adalah 1/5, itu jatah kita. Lebih dari 1/5 tergantung teman kita makan. Nek sekiranya lebih dari 1/5 diteloi, lu baik tidak ada itu, berhenti kita. Cok paling giat. Ini akhlak-akhlak ini perlu supaya tidak ada sesuatu yang kita konsumsi itu dalam keadaan adalah haram. Iya, lebih baik piringan daripada talaman. Kalau piringan kan istilahnya buat kita sendiri. Kalau talaman itu 1/5 jatah kita. Beda dari 1/5 tergantung itu tadi sahib-sahib ki. Kita selami titik, dintekno lahmi dhisik. Dagingnya dhisik wae engkuk segoi. Ini repot ini orang-orang gini repot. Kalaupun kita datang, misal contohnya ada orang tengah-tengah makan. Kemudian kita lewat. Tidak boleh kita duduk kecuali mereka izinkan. Tetapi mereka izinkan ya bukan karena haya, dari hati mereka. Jadi ada orang kadang-kadang tengah-tengah makan tak lewat kuno cek ditawari, ya kan, ada begitu. Misalnya kalau pondok-pondok itu lagi makan sohib-sohib, lu ono yukulan wis anu lewat. Jadi kalau mereka menawari kita bukan karena malu, ndak, tapi memang orangnya khayyir, tafadhol itu yukulan sih. Tapi kadang-kadang lu ono iki dak enak dak nawari. Ya itu kan banyak ya begitu. Nah enak dak nawari. Iki tapi nek ditawari langsung lungguh. Langsung duduk dia. Ya opo iki dak enak. Wis tak tawari kae. Jalan dia, fadhol. Oh iya, langsung duduk dia. Keleman. Jadi orang yang menawarkan, kal al-akhdhu bil haya kal akhdhi bis sayf, kata ulama. Orang ngambil karena sebab yang nawari malu dia. Atau kadang-kadang enak. Kalau ada orang mau dikasih baju misalnya, lu iki habis kayak kelambi, sana ya anu nang sebelah ya bae. Engko lah ana dikei pisan. Yang memberi karena malu, mosok gitu sing tak kei iki ndak. Kan haya, ya. Itu dia memberi. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, ada termasuk ghosab.
mengambil sesuatu seakan-akan tanpa izin, kata Imam Ghazali. Ya, harus perhatian hak-hak orang muslim ini sampai hatinya pun dijaga oleh ulama. Dan kalau diundang sama orang, diundang makan, atau kalau seandainya kita bertamu di rumah orang, itu tidak boleh bagi kita memberikan sesuatu kepada peminta atau sama kucing. Diundang prasmanan, ono kucing lewat, meong, wah itu sana tak kayak ayam, tidak boleh. Ini makanan buat kita itu tadi diberi, bukan buat kucing. Lu sana jaluk iki tak kei, tak boleh, kecuali kalau diizinkan oleh sahibul bait ataupun sahibul baitnya ridho. Ini adab-adab yang perlu. Dan kalau diantri, ini perlu diantri, atau seandainya makan prasmanan, makan kita orang tengah-tengah makan, senggol sama sahibnya, jatuh piringnya, blek, pecah, wajib ganti, wajib untuk diganti. Atau biasanya kita sama tetangga diantri makanan, diantri makanan, tahu-tahu dibuat mainan sama anak kita, pecah, wajib ganti. Dia tadi adalah ngasih makanannya, bukan piringnya cuman dipinjami. Orang dipinjami makanan, dipinjami sesuatu, itu tadi kalau ada kerusakan ya wajib bagi dia untuk diganti. Ini adalah beberapa saja, mungkin ini tadi tidak cukup waktunya, karena waktunya cukup. Nah, yang perlu perhatian, biasanya kalau ada undangan, ada tempat khusus buat kiai sama habaib, misalnya atau ustad, ini tidak boleh kita berebut terus kita masuk ke tempat tersebut. Ustad popo panganane lu enak dek gini, di kono njobo talaman kini prasmanan mlebu gini wae. Kalau kita tidak termasuk kriteria yang dimaksudkan oleh mereka para karena memang menghormati daripada guru atau orang besar, orang misal, jangan masuk. Duh, itu kok dek ini sedek njobo wae, iya kan begitu. Sing nom-nom dan njobo, macam mlebu, tidak masuk, tidak boleh. Haram kalau kita masuk ke dalam tempat tersebut. Ini adab-adab yang perlu dan banyak terjadi. Orang melalaikan, anggap gak apa-apa, enak. Kan lebih baik kita itu tadi adalah menjaga supaya tidak ada yang masuk ke dalam mulut kita, mungkin tadi dalam keadaan haram. Saya baca sedikit dari kalam Habib Muhammad bin Hadi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan وقال رضي الله عنه وقال متع الله به العلم علمان علم ظاهر وهو ما أوجبه الله على كل مسلم ومسلمة من صغير وكبير وحر وعبد وذكر وأنثى كعلم الصلاة والصوم والوضوء والحيض والنفاس وغير ذلك مما هو مذكور في الفروع الفقهية. قال صاحب المختصر الكبير الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام إلى آخره. Kalau kata beliau Habib Muhammad bin Hadi, ilmu itu ada dua, ada ilmu zahir. Ilmu zahir itu tadi adalah ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari dari salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Yaitu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ilmu fikih, ilmu haid, ilmu nifas. Dan yang kedua adalah kata beliau wal ilmu tsani huwa al ilm bidasa'is an-nafsi wa ghawailiha, adalah ilmu dengan bisikan-bisikan nafsu dan tipu daya daripada seperti ujub, merasa bahwa masya Allah
ana ndak ono sing kean. Wal kibir kata beliau sombong, wal hasad hasud, wal bughd benci, wal hawa dan hawanya dia. Wa jami'il asya'il madhmumah al khabithah. Ya. Ini adalah ilmu batin, dua-duanya harus dikerjakan. Kalau ilmu zahir saja, syaitan itu ilmu zahirnya pintar, iblis jangan tanya kitab kitab apapun dia bisa. Iblis itu adalah makhluk yang paling alim memang iblis itu. Ahli ibadah jangan ditanya. Malaikat itu bukan tandingannya iblis sebelum Nabi Allah Adam diciptakan. Tidak ada suatu tempat di surga Allah dan di langit tersebut kecuali iblis pernah sholat di situ. Malaikat tidak ada tandingannya sama iblis dari ilmu zahir dan ilmu zahir ini. Amal berpuasanya ini. Ciptakan Adam, ilmu batinnya hilang, seret, tidak berguna. Begitu pula kalau seandainya orang tanpa ilmu zahir, sembahyangnya tidak karuan. Karena sembahyang itu tadi ada najisnya, tidak apa-apa. Insya Allah diterima sama Allah Ta'ala. Enak Rasulullah aja sholat, itu tadi memakai taharah, bersuci dengan suci sebaik-baik. Makanya kedua-duanya adalah ilmu zahir dan ilmu batin harus untuk diketahui. قال وإذا صفى باطنه من هذه الرذائل والخبائث حله الله بالأوصاف الحسنة كالشفقة والرحمة لعباد الله ونحو ذلك. Dan barang siapa, kata beliau, yang membersihkan kebatinannya daripada kejelekan-kejelekan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya sifat-sifat yang baik. Ya, kalau tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada hasud, tidak ada bughd, tidak ada yang lain-lain, semuanya adalah untuk Allah. Ingin melakukan ini adalah untuk Allah, tidak ribut ini, tidak ribut itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia jadi adalah akhlak-akhlak yang baik, sehingga Allah memberikan kepadanya ilmu yang tidak disangka-sangka. Mau dapat ilmu laduni, mau dapat. Kali ini tadi ada dua di antara yang lebih untuk kita tonjolkan adalah ilmu batin, tapi zahirnya harus. Ilmu zahir itu adalah wasilah, wasilah untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau batinnya tidak dibersihkan, maka kosong. Kalau zahirnya saja yang diisi, tadi isinya seakan-akan kalau sesuatu anggapannya seperti debu. Debu itu kalau memenuhi suatu tempat, debu itu memenuhi suatu tempat diisi, kelihatannya banyak, tapi kalau kita pegang hampa. Dua-duanya dipakai, ilmu zahir dengan ilmu batin. Tadi adalah beliau sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah tadi adalah bukan penutupan sebelum Ramadan, akan tapi ini tadi adalah pemanasan sebelum Ramadan. Olahraganya nanti ketika masuk Ramadan kita baru olahraga. Sekarang kita ini tadi adalah 11 bulan kita pemanasan. Masuk Ramadan olahraga baru. Karena Ramadan ini tadi adalah bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bagi kita memperbanyak amal, bukan mengurangi amal. Makanya ini bukan penutupan tapi pemanasan. Untuk pembukaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan, kegetolan, sehingga kita mendapati bulan Ramadan dalam keadaan yang paling sempurna dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى في قولا وفعلا وارزق الكل أحد وأخل أتقياء
علما نحظى بالخير كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقذي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا نقدر على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد